Jadi ya Allah, sama ya, anak sama bapak itu sama. Makanya benar dalam kaidah mafil aba fil abna, apa yang ada dalam diri seorang bapak atau orang tua itu akan diwarisi ke anak. Ya ini nih, sama-sama jago acting ya. Ya untung ada tesis Imat yang membongkar itu. Jadi gak akan tertipu lagi tuh masyarakat, kecuali yang bodoh. Dan dia itu nggak tahu kalau dirinya bodoh, udah gitu aja. Sekarang tinggal masyarakat mau seperti apa, mau percaya ya silakan. Cuman ya itu tadi, dengan bukti yang jelas ya kategorinya bodoh. Silakan kalau anak keturunannya nanti di masa yang akan datang mau jadi anak atau generasi yang mudah ditipu, ya silakan saja. Kalau saya nggak mau generasi saya, keturunan saya harus jadi muslim yang baik, muslim yang rasional dan akademis, seperti itu. Dan ya kita simak aja nih. Wali Tarim yang digembur-gemburkan sebagai wali yang memiliki karomah dahsyat, tapi nyatanya suka joget juga. Yang mana dalam fikih itu kalau kita masuk ke bab saksi itu udah dibahas juga. Ini salah satu penyebab hilangnya muru'ah. Dan orang kalau muru'ahnya nggak ada itu nggak boleh dijadikan saksi nikah. Seperti itu. Ya Habib-Habib Pen Balu ini kan emang dari yang tua sampai yang muda itu senang sama joget. Ya mereka bilang tari japin ya. Mau tari mau apa ya itu kalau di Indonesia namanya joget. Di Indonesia ada goyang, joget. Ya apa bedanya? Cuman beda bahasa saja. Seperti itu. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ternyata tidak sesuai dengan julukan atau gembar-gembor atau glorifikasi di media sosial selama ini. Buktinya memang kalau kita berbicara Pak Umar bin Hafid ini kan memang sudah dicekal di Arab Saudi. Seringkali mendapatkan teguran dari pemerintahan Yaman. Dan itu udah dibongkar juga tentang kesesatan ajarannya oleh Kiai Haji Nur Ikhya, ya terusus Darul Mustafa itu. Dan yang lebih aneh lucu aja gitu, anaknya kan pernah ke Indonesia tuh, dan sekarang kan gencar ya, memang akhir-akhir ini ya sering kunjungan lah ke Indonesia. Dan waktu itu pernah berbicara soal DNA, padahal bukan pakar DNA, tapi berbicara soal DNA. Coba kita simak. قال رحت عند العلم وعملت تحليل عنده قال لي انت من القبيله الفلانيه. Saya melakukan penelitian tes DNA dan DNA menyatakan saya dari kabilah ini. من متى العلم يقول لك انت ابوك من؟ Dari sejak kapan ilmu memberikan natijah semacam itu? هذا خبر. Ini adalah berita. مصدر المعرفه فيه النقل وليس التجربه. Berita tentang kabilah seseorang sumbernya itu adalah daripada nagal, daripada informasi yang datang. Adalah. Jadi intinya kita kalau lebih percaya dia ketimbang pakar DNA, maka kita nggak proporsional. Ya karena bukan bidangnya. Ya kalau berbicara DNA berarti ya ahlinya yang harus kita percaya. Dan dia kan bukan ahli DNA. So bicara DNA. Ya. Tapi kibin-kibinnya percaya ya itu. Makanya kata Kiai Syarif, syarat jadi kibin itu tolol ya udah.
Kayak gitu aja. So berbicara DNA, pakarnya bukan, gitu kan, ahlinya bukan, tapi berbicara soal DNA. Bukan soal berbicaranya sebenarnya. Sah-sah saja orang berbicara tentang DNA. Tapi bukan kepada hukumnya, justifikasi. Hukumnya seperti ini, seperti itu. Nggak kayak gitu. Paling nggak harus menyertakan data atau referensi rujukannya siapa, kan gitu. Nah, kita nih yang berbicara nasab bukan ahli nasab, tapi kita kan berbicara sesuai fakta, sesuai data. Ya Imat berbicara batalnya nasab mereka ya karena ada datanya, ada faktanya juga. Dokter Sugeng sama, ilmiah semuanya. Gak ada yang katanya-katanya. Nah ini kan sekarang umat diminta untuk husnuzon husnuzon batch 2, batch 2. Husnuzon jilid 2. Husnuzon di era Mbah Hasyim Asy'ari sama husnuzon di era ini. Husnuzonnya ketika udah ada bukti. Ada buktinya tuh. Itu teh bukan emas. Ayam gitu kan. Udah husnuzon aja angkut. Astagfirullah. Ya kayak gitu teman-teman. Ya tetap semangat. Lagi-lagi ibtighu'an mardotillah, mudah-mudahan video ini akan menjadi jejak digital yang akan ditonton oleh orang-orang yang memang notabene sedang mencari kebenaran. Paling enggak jadi pertimbangan. Ya, menjadi pertimbangan dan pertanyaan dalam relung hati yang paling dalam. Apa iya? Apa iya? Cucu Nabi kok begini? Apa iya? Ya pertama dari situ dulu triggernya. Generator awalnya tuh di situ dulu. Ketika dia sudah mengaktifkan pikiran kritisnya itu, ya insya Allah semuanya terbuka. Maka semuanya berangkat dari penasaran dulu, penasaran, dan selanjutnya keberanian. Kalau orang udah penasaran, kemudian dia berani, ya wis, akan terbuka cakrawala berpikir. Akan bertambah wawasannya. Seperti itu. Itu seperti apa yang dikatakan oleh guru-guru saya. Seperti itu. Ya mungkin hanya ini teman-teman. Jadi kesimpulannya anak dan bapak podo ae. Podo-podo seneng acting di depan kamera. Salam waras NKRI Hargawati.